Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mengingat pembelajaran kita masih sama, irigasi dan drainase, yang sebelumnya adalah masalah siklus. Di situ ada siklus tertutup, kemudian hujan yang jatuh ke bumi menjadi aliran maupun tidak langsung melalui vegetasi atau media lainnya, maka siklus hidrologi tersebut menunjukkan bahwa air, baik itu berupa gas atau uap, fluida maupun padat secara global melakukan sirkulasi di dalam suatu sistem siklus tertutup dan tidak pergi dari atau datang ke sistem siklus tersebut. Nah, kelanjutan dari situ kita lihat ini adalah diagramnya. Ini laut ya, kita jelaskan di sini. Ini laut, kemudian dia akan mengalami penguapan. Nah, proses penguapan ini ya, ini asalnya nanti berhubungan akan kembali ke laut ya, sampai pada prosesnya nanti kita lihat ada aliran runoff ya. Nah, kemudian ada kenaikan kapiler. Nah, ini ada perkolasi di sini. Nah, perkolasi dan kapiler itu sudah Bapak jelaskan di yang sebelumnya. Nah, kita lihat di sini. Dari penguapan air laut ini karena adanya sinar matahari yang alhamdulillah ya, Allah ciptakan langit, bumi dan seisinya ini adalah untuk manusia. Air itu tidak pernah berkurang dan tidak pernah berlebih. Seandainya dia menguap, dia akan kembali turun ke bumi. Cuma lokasinya yang berbeda-beda, ada yang banjir, ada yang tidak, ada yang kekeringan, ada yang segala macam bentuk cuaca, iklim ya, klimatologinya seperti itu. Karena iklim yang kita bahas adalah cuaca. Nah, ini menyangkut air irigasi. Nah, dari penguapan ini akan menuju ke atmosfer. Nah, sebelum ke situ ya, ini ada permukaan tanah ya. Lihat di bawah nomor 4 ya, ada permukaan tanah dari atmosfer tadi, air laut menguap ke lapisan atmosfer, kemudian dari permukaan tanah ini ya akan terjadi penguapan, sama dengan yang ini nomor 1, penguapan, garisnya seperti itu diagramnya, menuju atmosfer. Nah, dari permukaan tanah ini kita lihat di angka nomor 8 ada butiran air dalam tanah atau soil moisture ya. Ini juga menuju ke vegetasi ya, di atas permukaan tanah. Kemudian dia akan menuju ke atmosfer juga, berproses penguapan berbentuk gas atau berbentuk uap ya. Ini berevapotranspirasi dia menuju atmosfer. Nah, dari sini ini akan berproses akan menjadi hujan. Hujan ini akan kembali ke vegetasi. Kita lihat yang nomor 3 hujan, kemudian nomor 3 yang di sini berhubungan ke jaringan sungai, waduk dan danau, kemudian berhubungan dengan permukaan tanah. Baru yang keempat, air jatuh atau mengalir lewat tanaman melalui permukaan tanah, perakaran tanaman. Ya. Kemudian dia akan berproses ke aliran permukaan atau yang dikatakan runoff ya, menuju jaringan sungai, waduk dan danau. Kemudian ini kalau dia melimpah jaringan sungai, waduk dan danau ini akan banjir atau terjadi genangan menuju ke permukaan tanah. Nah, sebelum ke situ kita lihat jaringan sungai, waduk dan danau ini akan mengalir, kalau dia melalui sungai ya, arahnya bermuara ke laut kembali, nanti akan terjadi penguapan lagi. Begitu secara kontinu terus menerus. Kemudian kita kembali ke nomor 5 dan 6. Ke aliran permukaan tanah, runoff. Kemudian kalau dia melimpah ya, hujannya deras, waduknya sudah penuh, danau pun penuh, dia akan melimpah, maka akan terjadi genangan atau banjir kalau dia berlebihan. Menuju ke mana? Ke permukaan tanah, dan dia akan mencari tempat yang lebih rendah. Kemudian dari proses ini ya, ini akan menuju ke infiltrasi ya. Kemudian infiltrasi ini, sebelum terjadi infiltrasi, ini ada butiran air dalam tanah tadi, soil moisture itu ya. Ini akan melalui transpirasi menuju evapotranspirasi yang nomor 2 tadi di atas. Ini nomor 8.
Sebelum berevapotranspirasi, dia akan bervegetasi di atas permukaan tanah. Ya, butiran air tersebut. Dengan cara apa? Akan terjadi penguapan. Itulah evapotranspirasi. Transpirasi sendiri, ya, ini seperti ini naik ke atas, ya. Prosesnya dia akan bervegetasi. Kemudian butiran air dalam tanah atau soil moisture ini akan membentuk jaringan-jaringan kapiler di dalam tanah menuju ke permukaan tanah. Nah, yang di dalam permukaan tanah di bawah lapisan kedap, maka dia akan terjadi berinfiltrasi menuju jadi butiran air dalam tanah yang nantinya akan masuk ke rongga-rongga, masuk ke mata air ya. Ini aliran antara atau interflow. Kemudian dia akan menuju kembali ke waduk atau danau kalau dia berlimpah. Kemudian aliran dasarnya dari mana? Dari air tanah ini. Bisa jadi ini berbentuk seperti mata air. Nah, di air tanah ini sebelum ada sebagian yang run out ya, aliran laut dan aliran air tanah ini akan menuju ke laut, dan yang air tanah tadi ini akan terjadi kenaikan secara kapiler atau kenaikan kapiler menuju butiran ya. Seperti kalau kita nyiramkan air ke dalam botol, anggaplah air yang kita siramkan ke dalam botol itu adalah hujan, maka dia di dalam botol itu nanti akan terjadi gelembung-gelembung udara secara kapiler, dia akan naik, maka terjadi kenaikan kapiler masuk ke dalam butiran air dalam tanah ya. Dan itulah terus berproses, akan bervegetasi, penguap, dan akan kembali turun hujan. Hujan ini nomor 3 akan bervegetasi lewat tanaman terus seperti itu ya proses diagramnya. Nah, kemudian kita lihat gambar di atas dalam matematisnya dapat ditulis. Ini menurut Persuren tahun 88 ya. Nah, dia tulis seperti ini. Ya. I dikurang 0 sama dengan ds per dt. O ya, bukan 0 O. Ini aliran yang masuk inflow, I-nya, O-nya aliran yang keluar outflow. Kemudian S-nya adalah simpangan atau storage, simpanan ya, seberapa besar air yang tersimpan dalam permukaan tanah atau waduk. Nah, ini waktu time ds dt ya. Kita lihat siklus tertutup dapat dibagi menjadi beberapa subsistem. Yang pertama atmosfera, permukaan tanah, daerah tak jenuh, air di bawah muka tanah. Kemudian aliran air tanah, daerah jenuh, air di bawah muka tanah, itu yang berhubungan dengan nanti lapisan kedap segala macam di situ. Jaringan saluran sungai-sungai termasuk jaringan irigasi, drainase ya. Kemudian jaringan pengendalian banjir. Daerah retensi berupa retensi alam seperti daerah cekungan, danau, ya, embung, sumur, waduk, itu daerah retensi. Laut baru litosfera. Nah, kita lihat ini seperti ini diagramnya. Kemudian pengendalian banjir ya, ini siklus terbuka. Aliran air tanah bias merupakan salah satu atau lebih subsistem dan tidak lagi tertutup karena sistem tertutup itu dipotong pada suatu bagian tertentu dari saluran sistem aliran. Transportasi aliran di luar bagian aliran air tanah merupakan masukan dan keluaran dari subsistem aliran air tanah tersebut, aliran tanah tersebut ya. Kita lihat lagi, ini ada diagram ya. Ini adalah siklus hidrologi terbuka ya. Di sini kita lihat ya proses dari vegetasi tadi menuju ke bawah, dasarnya tetap dari air laut ya. Proses siklusnya seperti apa? Keterangannya kita lihat. Kalau yang seperti peta ada segitiganya, itu masukkan. Kalau yang kotak saja simpanan, kalau kotak ada bulatan radius ujungnya adalah keluaran. Nah, kita lihat di sini masukannya melalui apa? Hujan. Ini intertensinya, kemudian ini channelnya ya. Hujan. Nah, simpanan dalam jaringan sungai